Assalamualaikum pemirsa. Saat ini rakyat Indonesia dihebohkan dengan berita penculikan, penganiayaan, pemerasan, bahkan sampai pembunuhan yang dilakukan oleh Pas Pampres dengan 2 orang rekannya. Sebagaimana kita ketahui, Pas Pampres adalah pasukan pengamanan presiden. Berarti Pas Pampres adalah pasukan elitnya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Korban mereka adalah Imam Maskur, warga Dusun Arafah, Kelurahan Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Berita ini meramaikan media sosial dan televisi saat ini. Maka Sultan Malano juga ingin membahasnya karena Sultan Malano melihat kejanggalan-kejanggalan dan keanehan-keanehan yang kok rasanya nggak masuk di akal gitu. Yang janggal dan aneh dan tak masuk di akal itu menurut Sultan Malano adalah yang pertama adalah korban dan pelaku dari daerah yang sama. Ini memberikan tanda tanya bagi Sultan Malano. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekarang 4 orang. Mereka berasal dari daerah yang sama dengan korbannya. Kenapa seperti sengaja pelaku-pelaku ini yang berjumlah 4 orang sekarang sebagai tersangka justru mencari korban dari daerah sendiri? Apakah korbannya dipilih secara acak atau memang ditujukan memang mereka memilih korban dari daerah mereka sendiri? Dan ini adalah keanehan yang pertama. Dan apalagi kalau ini bukanlah korban mereka yang pertama. Masih ada korban-korban mereka yang lain yang mungkin semuanya itu berasal dari daerah mereka gitu. Ini suatu keanehan yang pertama. Apakah orang satu daerah lebih mudah untuk diperas, lebih mudah untuk dianiaya, kemudian tidak terbongkar? Wallahu a'lam jalan pikiran pelakunya pemirsa. Dua, pelaku sama-sama anggota TNI. Sebagaimana kita ketahui, pelakunya adalah Bribka RM, Bribka AS, dan Bribka J. Mereka adalah anggota TNI satu angkatan, dan salah satunya adalah Pas Pampres. Mereka dalam instansi yang berbeda-beda, tapi masih dalam kesatuan TNI. Nah, ini kenapa penjahatnya TNI semua? Ada juga warga sipil yang terlibat dan kasus ini akan terus berkembang. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa anggota TNI dalam instansi yang berbeda-beda bertemu dan melakukan sebuah kejahatan? Apakah mereka kebetulan bertemu atau sengaja bertemu untuk merencanakan sebuah kejahatan? Atau ada yang mengatur dan mengarahkan mereka? Hal ini melengkapi keanehan pelaku dan korban berada dari daerah yang sama. Kemudian pelaku semuanya adalah anggota TNI, ditambah warga sipil. Kok bisa gitu loh?
maka kita mempertanyakan TNI ini gimana dulu pendidikannya gitu. Masih banyak keanehan lain yang akan kita bahas. Yang ketiga, kalau ini motifnya uang, kenapa korban yang dipilih bukan korban orang kaya? Hanya seorang penjual di toko obat, yang tokonya pun kecil banget gitu. Toko kecil, toko obat, dan keluarganya bukan orang kaya, orang miskin. Kenapa itu yang dijadikan korban, seandainya tujuan mereka hanya ada uang? Kok tanggung amat anggota TNI mencari uang dengan cara yang haram, tapi korbannya adalah rakyat kecil? Kok aneh ya? Tingkat kriminalnya itu juga aneh gitu. Kalau mereka mencari orang kaya ya tetap kriminal. Tapi aneh aja kenapa dicari orang miskin untuk diperas uangnya, bahkan sampai dibunuh. Yang keempat ini yang paling aneh dan tidak masuk akal. Kenapa anggota Pas Pampres ini menelepon keluarga atau orang tua dari korbannya, kemudian mengirimkan video penyiksaan anaknya? Ini betul-betul aneh dan lucu bagi seorang penjahat sekelas Pas Pampres gitu. Maksudnya Pas Pampres atau anggota TNI ini kan ngerti media sosial. Anak SMP aja tahu telepon itu bisa direkam. Apalagi kalau mengirim video bisa dikirim ulang dan bisa beredar di masyarakat. Kok lucu banget ya? Masa sih nggak paham mereka gitu? Aneh. Seperti orang pintar, orang ngerti, melakukan kejahatan yang serampangan. Padahal kejahatan mereka nggak main-main. Penyiksaan dan pembunuhan, ditambah lagi dengan pemerasan. Apakah mereka sudah terlalu biasa melakukannya sehingga berpikir tidak akan ketahuan atau tidak akan diusut oleh instansi mereka? Nauzubillah min zalik. Keanehan yang kelima, mayat dibuang ke sungai. Ketika anggota Pas Pampres ini menelepon orang tua korbannya, dia mengatakan sediakan uang, kalau enggak anaknya dibunuh kemudian mayatnya dibuang ke sungai. Yang herannya lagi benar-benar dibuang ke sungai gitu. Kok niat banget melakukan kejahatan dan pengen ditangkap gitu. Namanya mayat dibuang ke sungai pasti mengambang, apalagi mayatnya telanjang. Bahkan bila mayatnya itu dikasih pemberat batu sekalipun, ada kemungkinan akan mengambang. Mayat pasti akan mengambang di dalam air. Masa mereka nggak tahu gitu loh? Jadi kalau banyak masyarakat menduga-duga ada hal lain dalam peristiwa ini, Sultan Malano setuju. Kok aneh gitu ya? Panglima TNI harus mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya. Kalau tidak, masyarakat akan berpikir negatif terhadap instansi pemerintahan atau penegak hukum. Demikian pendapat Sultan Malano, pemirsa. Bagaimana menurut pemirsa? Silahkan tulis dalam komentar.
Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan dari saya atau kesalahan informasi saya. Mohon maaf bila ada, tapi kasus ini akan terus berlanjut dan akan terus kita pantau. Semua masyarakat Indonesia akan memantau kasus ini bagaimana penyelesaiannya. Demikian pemirsa, assalamualaikum.